Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anisia Suryaningsih dengan NIM D1B018035. Di sini saya akan menjelaskan pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha, program, ataupun proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Pemberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di perdesaan. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 arah. Yang pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berpotensi masyarakat untuk dapat berkembang atau enabling. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga yaitu melindungi masyarakat. Langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompoknya menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna sebagai pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima, mengembangkan pola kerja antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lainnya. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengembalian keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan. Mengikut sertakan semua anggota dalam satu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan, dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok, seperti halnya saling mempercayai, saling mendukung antara anggota, saling mendukung antar anggota dan pembinanya, sehingga pembina tidak mengalami kegagalan. 1. Keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Yang kedua, sedangkan para pendamping hanya memiliki peran sebagai fasilitator, hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Yang ketiga, swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dasar dari oleh dan untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Begitulah pemberdayaan yang akan efektif bila kita ikuti. Yang keempat, secara umum pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok dalam peningkatan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari alam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan pada masyarakat tani. Menurut pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi pemberdayaan petani, yaitu merupakan perilaku petani dari petani yang subsisten tradisional menjadi modern yang berwawasan agribisnis. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gopaktan, asosiasi, koperasi, dan korporasi atau bahan usaha milik petani, serta pemberdayaan usaha tani dengan penumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Salah satu masalah petani ialah lemahnya posisi tawar atau bargaining power petani terhadap pedagang atau tengkulak atau pemborong. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari para produksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektivitas. Semua proses dalam rantai pertanian meliputi modal, kolektivitas, produksi, hingga pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, kolektivitas modal yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya adanya simpan pinjam produksi yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjam sebagai modal produksi, bukan untuk konsumtif. Yang kedua, kolektifikasi produksi yaitu suatu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kualitas, serta siklus produksi secara kolektif. Kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisien produksi dengan skala produksi besar dari banyaknya produsen, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya, faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti dam, penanganan hama. Yang ketiga yaitu kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi pemasaran yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif di mana bertujuan untuk mencapai efisien dari biaya pemasaran dengan skala kualitas atau kuantitas yang besar dan menaikkan porsi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merupakan pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya sharing kepada rekan-rekan semua. Mungkin banyak pertanyaan pada rekan-rekan semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di YouTube yang nanti akan tersampaikan kepada saya. Mungkin banyak kata-kata saya yang belepotan ataupun salah. Mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.